kemudian untuk menentukan langkah ke depan. Jadi pemulihan bencana Sumatera itu salah satu yang bisa dipercepat atau bisa mempercepat itu dengan itu. Tapi kan sudah ada kriteria ya pengadilan ya. Karena jelas sekali pemerintah sudah ada kriteria tertentu dan sekarang juga masih bisa untuk saling dukung dari pusat ke daerah. Dalihnya kan itu ya Bang ya yang saat ini beredar. Iya, jadi gini ya. Jadi seharusnya memang kita mencoba untuk memaknai dan meresapi ya begini, bahwa pusat itu adalah pusatnya daerah dan daerah adalah daerahnya pusat. Jadi kalau ini dimaknai dan resapi dengan baik, maka pusat itu harus melihat daerah gitu ya, harus meringankan, menolong ya beban yang dialami oleh daerah ya, tidak kemudian melihat aspek legal formalistik yang seperti saya katakan tadi itu ya, tapi ada fakta objektif ya yang sangat terbuka ya, hari ini bisa disaksikan oleh jutaan mata manusia. Nah karena itu sekali lagi menurut saya memang keselamatan rakyat itu kan adalah hukum yang paling tinggi kan begitu ya. Nah, karena itu ini yang harus dimaknai ya oleh negara gitu ya. Jadi kita beruntung punya sila kedua dalam Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itulah yang kemudian diinisiasi oleh orang per orang, ya kelompok masyarakat, organisasi datang berbondong-bondong ke daerah bencana untuk meringankan beban itu. Jadi kalau manusia yang adil dan beradab itulah yang mendorong mereka untuk datang ke sana. Nah karena itu negara nggak boleh lambat, ya negara tidak boleh tidak efektif ya untuk memberikan perlindungan kepada korban masyarakat yang terdampak. Negara harus hadir, negara harus sebagai protektor rakyatnya, apalagi yang terkena bencana. Saya libatkan Bang Yuda untuk bertanya langsung kepada KSP, boleh Bang Yuda, perwakilan istana langsung, silakan Bang Yuda. Oke. Mungkin saya sedikit bertanya untuk Bapak Sadam. Masalah kalau saya melihat di Aceh Tamiang sekarang, seperti yang saya tahu, bahwasanya oke, untuk air kita udah mulai surut, tapi kendala kita di logistik. Nah, logistik ini juga nggak hanya makanan yang saya tahu. Kita butuh obat-obatan, kita butuh pakaian. Sampai orang tua saya kemarin sempat nelfon lagi, bahwasanya untuk pakaian mereka harus nyari lemari yang udah rusak, terus dicuci lagi, dicari, disortir mana yang masih bagus, dan itu dicuci untuk dipakai sehari-hari. Nah, untuk pakaian juga masih kurang, dan yang paling penting adalah traumatik di antara masyarakat. Itu menjadi poin penting supaya banyak anak-anak, banyak remaja-remaja yang mungkin melihat air aja udah gak berani lagi gitu. Nah, saya mau bertanya solusi yang akan hadir dan diberikan itu kira-kira seperti apa? Mungkin kurang lebih seperti itu. Terima kasih Pak. Langsung saja boleh? Terima kasih Mas. Yang pertama, saya mau menekankan bahwa negara ini bukan benda mati, Mas. Negara ini benda hidup. Kita dalam posisi ini sama-sama berduka. Apa yang dirasakan oleh masyarakat di Aceh Tamiang itu dirasakan oleh negara. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, tadi bagaimana solusi, apalagi soal masalah trauma. Hari ini sahabat-sahabat dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) itu melakukan trauma healing juga di sana. Memang pesan Pak Presiden jelas bahwa TNI dan Polri harus ada di tempat-tempat yang terisolasi, karena personilnya yang bisa digunakan untuk kondisi darurat, untuk membantu BNPB, BPBD, kemudian Basarnas, itu TNI dan Polri. Hari ini juga, tadi memang betul, tadi yang disampaikan oleh Bang Nasir juga, ketika jalan-jalan di sana banyak yang terputus, kesulitan, itu adalah menjadi sebuah tantangan. Makanya tadi kami sekali lagi mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, karena tadi negara bukan benda mati. Kita sama-sama ingin bergotong royong, bahu-membahu satu sama lain. Nah, yang kedua, bahwa saya ingin menyampaikan ada
yang dikepalai oleh Ketua Satgas Pembenahan Infrastruktur dari Pak KCAD, Pak Kasat, Pak Maruli, Jenderal Maruli. Nah, di sini perintahnya adalah salah satunya adalah perbaikan jembatan-jembatan yang putus, perbaikan jalan-jalan yang kemudian menjadi hambatan. Dan memang kalau secara TNI tadi Jenny, ada namanya pasukan Jenny. Nah, itu memang dimanfaatkan untuk perbaikan-perbaikan tadi. Ya, mudah-mudahan ini ada dua hal, ketika terkait dengan infrastruktur, kemudian terkait dengan persoalan trauma. Nah, ini kita sama-sama. Yang kedua, yang selanjutnya adalah logistik. Arus logistik itu sudah 50 helikopter itu bolak-balik dan sebagainya. Tapi memang kesulitan sekali. Bagaimana kita melihat ketika pol udara itu mau turun, itu jaraknya itu mungkin hanya sehasta tangan, untuk di bawahnya ada lumpur. Ini kesulitan sekali. Jadi dalam posisi ini kita bergerak, negara hadir, negara bersama masyarakat, bersama setiap orang yang ada di dalam NKRI. Kita tidak pernah meninggalkan. Pak Presiden tidak pernah mengatakan bahwa harus hukum dulu, aturan dulu. Enggak. Pak Presiden mengatakan satu nyawa itu harus diselamatkan. Tidak mau ada yang sakit kemudian wallahualam, kemudian meninggal misalkan. Kemarin dikhawatirkan Pak Mualim, Pak Gubernur Aceh khawatir ada yang meninggal ketika di pengungsian. Alhamdulillah kita belum pernah mendengar ketika di pengungsian ada yang meninggal. Tapi kami juga mendengar mereka meninggal bukan karena kena bencana, tapi karena kelaparan, Pak Sadar. Di berita itu adalah kekhawatiran. Itu muncul dari Mualim sendiri, dari Gubernur Aceh. Di berita Pak Mualim mengatakan khawatir posisinya. Ini harus dikoreksi karena ini khawatir, ini sesuatu yang sangat membangun gundah gulana ketika lagi prosesi gotong royong ini gitu. Nah, yang selanjutnya ketika soal listrik di Aceh, kalau menurut data betul Bang, belum nyampe 100%. 93%? 93% di 4 yang bermasalah ini, ya. Artinya di sini saya catat, di sini ada Aceh Tengah, Benar Meriah, Aceh Tamiang, Gawi Lues. Nah, ini pernyataan dari Direktur PLN itu menuju 93% bahasanya, menuju 93%. Data yang kami punya untuk keseluruhan Aceh itu 80%. Artinya memang situasi ini, tapi dalam proses, semuanya dalam proses. Artinya coba kita bayangkan bagaimana setiap orang yang untuk mengangkat kelistrikan itu, tower itu kan penuh dengan tantangan, dan itu dilakukan untuk apa? Untuk rasa supaya mempercepat proses ini. Terus yang selanjutnya adalah per hari ini tadi Menteri Keuangan pun, BNPB sudah menuliskan anggaran kebutuhannya untuk pemulihan ini 51,82 triliun. Semuanya diterima, dan dari Menteri Keuangan itu ada anggaran 60 triliun per hari ini tadi sudah disampaikan. Oke, soal anggaran dulu kita boleh ke Pak Saud Sagala. Pemerintah sudah bergerak semuanya, mengarahkan segala kekuatan yang ada. Tapi menurut Anda pemulihannya kita mulai dari mana dulu, Pak Saud Sagala? Lihat kondisi yang sangat hancur porak-poranda. Iya, saya ingin mengucapkan bela sungkawa, empati sebesar-besarnya, dan juga tentu kepada Mas Yuda, Witri di sini, dan juga Bapak Ibu dan semua saudara kita yang ada di 3 provinsi tadi, begitu ya. Tidak cukup kata-kata untuk menyampaikannya. Saya ingin menarik mungkin dari Bang Nasir tadi menyebutkan ada perlunya negara hadir, begitu ya. Dan menurut saya negara hadir itu
ditunjukkan dengan kemampuan di dalam merespon dengan baik. Dalam hal ini kecepatannya, menyediakan kebutuhan, dan juga melindungi warga yang ada. Kalau tadi melihat contoh yang ataupun yang disampaikan oleh Ustadz Dery dari Aceh Tamiang, itu sangat luar biasa gapnya, begitu ya. Dan ini kita harus mengakui bahwa saya akan menggunakan kata kita gagal di dalam mengelola ini. Mungkin cukup keras saya mengatakan itu, tapi buat saya juga suatu pelajaran penting. Saya pernah ke lokasi-lokasi bencana banyak, dari tsunami Aceh, terlibat di Palu, Sulawesi Tengah juga, dan Sumatera Barat pernah gempa sebelumnya, Bantul dan lain-lain. Kita belum mampu betul-betul memberikan solusi. Memang ini ada cuaca ekstrim begitu ya, tetapi kemampuan mitigasi itu menjadi hal yang sangat penting. Dan yang kedua adalah kemampuan merespon secara cepat ketika ada kebutuhan tadi. Jadi memang sudah ada upaya tadi sebetulnya dari katakanlah dari negara melalui perintah Bapak Presiden, dan itu sangat penting. Tetapi realita di lapangan dan tadi perjalanan dari Bandung saya ke sini, saya cek dengan teman-teman di Sumatera Barat, di Aceh, di Sumatera Utara, supaya saya dapat berita yang cukup valid, walaupun tentu tidak cukup samplingnya, tapi bercerita dari pengalaman mereka pribadi, dan sebagian besar masih mengalami situasi yang tadi disebutkan oleh Ustadz Dery. Jadi kehadiran itu penting. Mulai dari mana? Menurut saya pastikan kita punya data yang sahih, data yang tepat. Karena saat ini data itu simpang siur, ya. Di sosial media kita ada, di berita ada, BNPB memiliki dashboardnya dan lain-lain. Tetapi kalau mungkin kita ambil contoh pada saat COVID yang lalu, saya masih ingat Pak Yuri ya waktu itu kalau tidak salah, yang menyampaikan per hari perkembangannya, begini kondisinya dan lain-lain. Ini juga seingat kami per hari, setiap sore. Iya. Jumlah korban hilang, Betul. yang Tetapi itu kalah dengan sosial media begitu kan. Jadi sebetulnya mungkin sorotannya berhubungan dengan peran dari apakah Komdiji, apakah pers dari pemerintahan dan lain-lain. Tetapi data ini jadi dasar yang digunakan untuk bertindak cepat. Kalau tadi ada kebutuhan sampai, saya kira tadi Ustadz Dery mengatakan Hercules, kebutuhan dan lain-lain, itu sebetulnya menggambarkan kebutuhan yang luar biasa. Bahwa dana yang tersedia pun mungkin tidak cukup. Itu menggambarkan dengan tadi kondisi harus mengambil baju dari bekas lemari yang sudah terdampak bencana, dan juga kita lihat bagaimana orang juga yang masih ada lumpur dan lain-lain. Jadi kita perlu bukti dalam hal ini, dan saya mendukung ke Presiden memberikan sebuah upaya serius, termasuk pendanaan yang tadi disampaikan oleh dari Pak Sadam ya, mungkin demikian. Iya, yang pertama adalah keseriusan negara itu sudah dari hari pertama. Ketika tadi yang disampaikan Pak Seskap juga, Hercules kemudian membawa logistik dan sebagainya. itu di ketika Menko PMK itu ada 500 ton. Kemudian ada juga dari Badan Pangan Nasional beras itu hampir 33.000 ton. Kemudian minyak itu 6.000 ton. Nah, persoalannya ketika logistik itu sudah masuk, yang menjadi persoalan adalah infrastruktur. Itu yang pertama. Yang pertama adalah infrastruktur. Sehingga makanya kemarin Presiden hadir yang pertama, kemudian hadir yang kedua, itu menegaskan bahwa yang pertama dilakukan, lagi-lagi ini saya tidak mau masuk ke wilayah tadi kata Bang Nasir, tapi ini adalah undang-undangnya begitu. Bagaimana ada Undang-Undang 24 2007 itu berbicara juga bagaimana evakuasi dan distribusi. Ini kedaruratannya. Kemudian tahapan berikutnya ada rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, dalam posisi ini distribusi sudah dilakukan. Evakuasi dalam proses hari ini pun sampai hari ini detik ini mendapatkan dukungan untuk evakuasi dari TNI, dari Basarnas, dari BNPB dan sebagainya. Provinsi kemudian sampai hari ini bahkan tadi Pak Masinton juga menambah 14 hari tanggap darurat. Artinya
ada kesiapan provinsi, walaupun ini butuh dukungan full dari pusat. Dan hari ini kita melihat bahwa adanya ketua Satgas percepatan perbaikan infrastruktur ataupun jembatan-jembatan. Tapi diakui sebenarnya pemerintah bahwa kewalahan ada ya. Kewalahan di Faktor kewalahan ada, sesaat lagi ditanggapi. Ya. Kita harus jeda dulu hanya di catatan demokrasi pemirsa. Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempat keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, the art of craftsmanship. Ini Pak, kalau tutupnya kayak gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Untuk tahan banting lawan ketombe, perkuat kulit kepalaku tiap hari. Clear baru, didukung oleh dermatologi dengan 10 kali niacinamide memperkuat pertahanan kulit kepala. Sikat habis ketombe dari akarnya. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. Damai Indonesiaku, Bibu, live di TV One. Rambutku kusut, gampang patah dan wanginya nggak segar. Cobain aja Sunsilk Multivitamin Hair Perfume. Dengan multivitamin kompleks dan parfum bunga segar, shake, spray, sudah aja. Rambut jadi halus dan lembut. Wanginya tahan sampai 48 jam. Sunsilk Multivitamin Hair Perfume. Setiap hari selalu ada kabar yang menjadi perhatian utama. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Noviapatri, hadir dalam forum Forbes CEO Conference yang digelar di Jakarta. Menjadi catatan penting bagi semua. Timnas Indonesia tampil penuh percaya diri menghadapi Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah. Tim pelatih bisa memotivasi pemain. Nah ini kapan lagi? Now or never. Kabar utama setiap hari live di TV One. Halo tetangga gadis. Wah, semalam nggak nyucinya. Tenang, pakai ini. Sunlight baru. Dengan teknologi Nano Power. Busa lebih banyak, 10 kali lebih cepat bersihkan lemak. Wah, bersih kayak baru. Sunlight Nano Power. Coba yang baru. Sunlight Nano Power kemasan botol. Mudah digenggam, anti tumpah, dan lebih higienis. Baru Sunlight Nano Power kemasan botol. Kak, kok Mika rewel terus ya? Kulitnya kering kali. Coba Sweet Sal deh. Karena aku sendiri yang ngurus Isa, aku selalu pilih produk terbaik. Isa pakainya Sweet Sal Baby Bath baru. Dengan 4 kali probiotic moisturizer, kini 100% terbukti melembabkan. Biar Isa punya Sweet Sal Happy Skin. Itu loh, kulit yang lebih dari lembut. Bikin nyaman seharian. Coba Sweet Sal Happy Skin, kulit yang lebih dari lembut. Bau, tapi lebih dari Kathy. Bau, bau, bau. Macam-macamnya. Bau, bau, leher kecil. Bau, bau, kaki awet. Bau, bau, pemerintah. Baru dari Rexona yang buat Kathy. Beda, selain Kathy bisa buat 15 titik tubuh dari kaki sampai leher. Dari baunya dan tinggal lagi bau badan. Bau dan sebadan badan. Bau dan sebadan badan. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Ketepatan dan kecermatan tangan terampil berpengalaman meracik warna-warni benang pilihan berkualitas. Cita rasa seni memadu warna terpancar dalam setiap helai benang yang teruntai dalam sarung BHS. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, the art of craftsmanship.
kita berikan kesempatan kepada Ustadz Diri untuk bertanya langsung kepada pemerintah, kepada wakil rakyat. Silakan Ustadz. Baik, Masya Allah, saya appreciate ya tentang gercepnya, cepatnya pemerintah dalam turun ke tempat bencana. Cuman yang saya lihat di lapangan ya, yang bekerja hari-hari itu memang tak banyak orang bang. Tak banyak ya, paling dari kepolisian, dari tentara, dan itu armadanya kurang, itu yang saya sampaikan. Dan orang-orang yang dibilang tadi ada ratusan Hercules, helikopter yang disiapkan, alat-alat berat, itu saya tak nampak di lapangan, itu tak nampak bang. Mungkin di beberapa titik ada ya, cuman kalau saya tadi kayak Tamiang ngobrol dengan teman-teman di Polres, itu masih banyak kampung-kampung yang belum terjamah sama sekali dengan bantuan. Dan itu saya sebagai dai ya nggak kuat masuk ke kampung itu. Makanya saya bilang tadi, saya baru tadi, apakah bisa pemerintah menambah jumlah personil tentara, TNI, Polri yang memang fisik mereka telah dilatih untuk turun ke masyarakat itu, ditambah jumlahnya kurang banyak nampaknya. Itu yang saya sampaikan Bang. Mudah-mudahan bisa mungkin disampaikan ke Pak Presiden, ditambah jumlahnya itu aja Bang. Sedih banget Bang, nggak sampai bantuan ke tempat mereka Bang. Bantuan banyak banget. Satu Indonesia orang bantu Bang. Bahkan mungkin di luar negeri juga banyak orang bantu, tapi mengantarkan itu tuh kita nggak mampu sebagai relawan Bang yang terbatas ini. Itu cuma bisa nangis aja Bang, nggak mau benar. Ya, terima Bisa kasih. ditambah jumlahnya Bang. Yang pertama adalah terima kasih Bang Dery. Yang pertama terkait dengan dukungan personel, TNI itu sudah menyiapkan 78.000 personel untuk satu Sumatera terkait dengan percepatan penanggulangan bencana ini. Yang kedua, instruksi Pak Presiden ketika kemarin di Aceh di pos pendampingan nasional itu sudah jelas bahwa TNI Polri itu fokus di daerah-daerah yang terisolasi. Yang ketiga, tadi sedikit kita bicara soal bencana nasional misalkan. Ya, dengan bencana nasional. Bencana nasional ini kalau kita melihat sejarah itu kan di awal di tsunami Aceh ya, ketika penyebutan ada bencana nasional. Nah, ketika di tsunami Aceh kita melihat bahwa BNPB belum ada, ya. BNPB ini kan tanggal 26 Januari 2008 dan itu berdasarkan dari tadi ada Undang-Undang 24 tahun 2007, kemudian PP 21 2008 dan juga ada pedoman BNPB 2016. Nah, di zaman Pak SBY 2004 ada tsunami Aceh, kemudian Pak SBY mempunyai pengalaman di sana, kemudian akhirnya membentuk BNPB. Niatnya adalah bagaimana bencana nasional itu dapat ditangani dengan tersistemasikan, artinya dengan terukur, dengan mitigasi risiko bencana yang bagus, kemudian dengan penyelesaian kebencanaan, penanggulangan bencana yang dipercepat. Itu yang pertama. Yang selanjutnya, ketika tadi bicara soal bencana nasional, 2004 itu bantuan dari asing itu 42,6 triliun. Ada 5 negara, 1 PBB yang betul-betul state to state. Hari ini pemerintah Republik Indonesia, Menteri Keuangannya mempertegas ada anggaran 60 triliun untuk kita membantu, mendorong, mendukung, mempercepat pemulihan dari bencana di Sumatera. Maksudnya belum perlu bantuan asing masuk kan? Belum perlu bantuan asing masuk karena tadi anggaran di 2004 bantuan asing 42,9 triliun. Hari ini hari ini kas negara untuk darurat bencana ini efisiensi dari KL
yaitu 60 triliun. Artinya apa? Artinya ada kesanggupan dan kesiapan pemerintah terkait dengan anggaran. Sampai situ dulu boleh, Bang Hasim ditanggapi dulu Bang. Nah, jadi kalau kita mau bicara jujur sebenarnya, fakta-fakta objektif di lapangan itu, ya itu sudah bisa masuk dalam kategori bencana nasional, ya. Tapi ya tentu pemerintah mungkin punya pendapat lain, punya hitungan-hitungan lain. Karena sekali lagi ini adalah penyelamatan kemanusiaan. Ya, jadi daya rusaknya itu luar biasa di 3 provinsi tersebut, ya. Oleh karena itu sekali lagi memang saya katakan tadi di awal, apakah kita hanya terpaku pada aspek legal formalistik begitu, tidak melihat fakta-fakta objektif. Pada Nasional Penanggulangan Bencana, hadir itu bukan berarti kemudian pemerintah ragu untuk menetapkan status sebagai bencana nasional begitu. Saya tahu betul itu lahirnya BNPB itu, ya tahu betul saya dan saya mengikuti itu. Ya, jadi oleh karena itu sekali lagi jangan kemudian dijadikan bahwa hadirnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana kemudian memupuskan harapan orang-orang yang hadir terdampak dengan bencana itu kemudian negara untuk menghadirkan apa yang disebut dengan bencana nasional. Di depan mata kita hari ini, ya depan mata mereka hari ini kehilangan segalanya. Ya, sawah mereka hilang, tambak mereka hilang, peralatan rumah tangga mereka hancur semuanya, kendaraan mereka juga hancur, sepeda motor, kendaraan roda 4, itu semuanya hancur, ya. Dan tentu saja kita tidak boleh lupa bahwa di akhir bulan Januari 2026 umat Islam itu akan menghadapi Ramadan, ya, Ramadan. Dan ini tentu harus menjadi perhatian daripada pemerintah. Apakah kita biarkan mereka itu menghadapi Ramadan dengan suasana duka yang belum bisa pulih seperti itu? Nah ini kan harus punya empati yang luar biasa ya terhadap nasib korban tersebut. Ya. Nah karena itu saya katakan bahwa negara harus lebih cepat speednya, ya, dan harus lebih efektif. Dan saya harus akui bahwa banyak laporan yang sampai kepada kami yang anggota DPR biasa Aceh, bahkan juga barangkali DPR asal Sumatera Utara, Sumatera Barat misalnya. Bahkan hari ini kita juga harus memperhatikan kelompok-kelompok rentan, ya, di tempat-tempat pengungsian, ya, listrik sering padam, sehingga kemudian alat untuk mendeteksi, ya, memeriksa ibu hamil itu terganggu, ya. Kemudian orang tua, anak-anak, ibu-ibu, dan bagaimana kemudian meskipun musibah, pendidikan nggak boleh berhenti, ya, tidak harus di sekolah, ya, di tempat-tempat pengungsian bisa dilakukan pendidikan. Ya, dan juga kesehatan masyarakat itu menjadi penting. Kalau singkat kami butuh ratusan dokter, semua perawatan medis hancur, khususnya rumah sakit Aceh Tamiang, rumah sakit Tangsa, Aceh Utara, itu semuanya hancur. Bahkan beberapa komplek perusahaan misalnya yang punya rumah sakit itu juga dilanda dengan banjir. Jadi ini kan satu problem, ya, terkait dengan kesehatan masyarakat di daerah-daerah bencana tersebut. Banyak sektor yang harusnya kita benahi. Sesaat lagi kami akan segera kembali pemirsa tetap Jatan Demokrasi. BHS, the eye of craftsmanship. Banyak yang sudah membuktikan Aqua rasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Aqua Super Premium. Super warnanya. Super tenunannya. Super nyamannya. Atlas, inspiring the world by BHS Tex. Untuk tahan banting lawan ketombe, aku perkuat kulit kepalaku setiap hari. Clear baru didukung oleh dermatologi dengan 10 kali niacinamide memperkuat pertahanan kulit kepala. Sikat habis ketombe dari akarnya. Buktikan kulit kepala tahan banting dalam 7 hari pakai Clear. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Mau tahu rahasia tampil maksimal seharian? Pakai Rexona. Wangi dan segarnya sepanjang hari. Bikin terus percaya diri di segala aktivitas.
udara Zionis Israel menggempur sebuah klinik PBB yang beralih fungsi menjadi lokasi pengungsian di Sheikh Batuan, Gaza. Melengkapi kebutuhan informasi. Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina bersama Majelis Ulama Indonesia menggelar aksi bersatu padu selamatkan Gaza. Presiden Prabowo memasukkan Palestina sebagai agenda pemerintahan. Kabar hari ini hanya di TV One. Buat raih yang berharga, pasti ada rintangannya. Hadapi aja. Soal noda, serahkan ke Rinso baru. Dengan teknologi laser clean, angkat 5 noda sulit hilang dengan aroma mewah. Rinso baru. Selalu tersimpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Dengan keterampilan warisan seni yang memukau dan teknik desain modern. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, the art of craftsmanship. Rambutku kusut, gampang patah dan wanginya nggak segar. Cobain aja sunsilk multivitamin hair perfume dengan multivitamin kompleks dan parfum bunga segar. Shake, spray, sudah aja. Rambut jadi halus dan lembut. Wanginya tahan sampai 48 jam. Sunsilk multivitamin hair perfume. BHS, the art of craftsmanship. Kita harus betul-betul menaruh empati kita. Kita harus memiliki rasa kemanusiaan untuk membantu seluruh warga yang ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh. Ibu Witri, ada yang ingin disampaikan, Ibu? Ya, begini, biasanya tiap tahun itu kita yang di perantauan ini pulang gitu Pak. Terus sekarang kampung halaman itu udah nggak ada, udah rata. Mau pulang kemana gitu? Kalau ini belum selesai juga. Udah, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Witri. Bang Yuda? Kalau dari saya mungkin kalau memang ada Pak uangnya yang sudah disiapkan, saya minta tolong disegerakan karena masyarakat di sana saya rasa sangat membutuhkan dengan gerakan cepat, dan saya juga tidak bersatu tuju ke pemerintah aja, pemerintah pusat, tapi seluruh elemen baik itu masyarakat juga sekalian saya minta tolong semuanya, bahwasanya ini kondisinya bukan hanya Aceh, bukan hanya Sumbar, bukan hanya Sumut, tapi ini Indonesia yang kena dampaknya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Bang Yuda. Pasal. Ya, kalau untuk closing saya mengatakan kehadiran negara ditunjukkan lewat kecepatan di dalam pemulihan. Itu penting, tadi ada constraint mengenai Ramadan, mengenai akhir tahun dan lain-lain. Yang kedua, kita harus berpikir juga untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Pelajaran dari contoh gempa Sulawesi Tengah, di mana saya juga terlibat, tanggap darurat sekitar 2-3 bulan, dan itu memang masih bisa berubah. Terutama sekarang mengingat hujan masih terjadi, begitu ya. Tetapi sudah harus berpikir ke sana. Jadi siapkan tenaga ahli, siapkan kampus-kampus, siapkan ikatan ahli bencana, siapkan ikatan ahli perencanaan untuk mengerjakan itu. Dan yang terakhir adalah lesson learned. Kapan lagi, harus sampai kapan kita belajar sehingga kemudian korban terjadi di negara ini dan kemudian kita tidak memiliki kemampuan membangun ketangguhan. Mungkin itu yang menurut saya perlu kita lakukan. Terima kasih. Ya, jangan biarkan masyarakat yang terdampak bencana itu terlalu lama menanggung beban. Negara harus segera mengambil alih beban mereka itu sehingga mereka kemudian punya harapan dan kemudian mereka bisa menatap masa depan lebih baik, dan negara juga harus mengevaluasi kenapa banjir besar dan tanah longsor ini bisa memakan korban dan merusak semua sarana dan prasarana. Terima kasih Bang Nasir. Bang Sadam, singkat. Iya. Yang pertama adalah kami memohon maaf sebesar-besarnya ketika di awal memang ada kewalahan. Tapi pada prinsipnya instruksi Pak Presiden adalah bagaimana melakukan kecepatan untuk rekonstruksi, bagaimana melakukan pemulihan perbaikan dari infrastruktur, bagaimana pemulihan dari trauma, bagaimana kemudian ada penegakan hukum terkait dengan persoalan lingkungan. Itu jelas dari Pak Presiden, dan dukungan dari negara sebesar-besarnya hanya untuk masyarakatnya dan hanya untuk lingkungannya.
Ibu Pertiwi bagi negara adalah harga mati. Artinya di sini berapapun kebutuhannya untuk Aceh, untuk Sumut, untuk Sumbar, negara hadir untuk bersama-sama membangun kembali Aceh, Sumbar, dan Sumut. Terima Terima kasih. kasih kepada semua narasumber. Tepuk tangan yang boleh hadirin sekalian. Kami mengucapkan juga terima kasih kepada BAS yang terus mendukung catatan demokrasi. Rasanya sekarang kita berdoa, kita memberikan apapun daya upaya yang kita bisa, donasi uang, tenaga, berangkat langsung ke lokasi bencana, kerahkan untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh. Kami juga sekali lagi TV One mengucapkan duka mendalam karena korban terus naik, kabarnya bisa lebih dari 1.000 orang yang dinyatakan meninggal dunia. Semoga semua dikuatkan, diberikan ketabahan, dan Indonesia segera bangkit. Saya Anto Merkuri, terima kasih sudah menyaksikan catatan demokrasi. Teman-teman dari Pancasila Tegal, terima kasih sudah hadir di studio kami. Kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Pulau Sumatera. Selamat malam, sampai jumpa. Bencana ini sekali lagi, ya musibah, tapi dipersembahkan oleh Jajago, Jalan dan Jajago di TV One. sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar terkini dipersembahkan oleh Presiden Prabowo Subianto tiba di Islamabad, Pakistan pada Senin sekitar pukul 12 waktu setempat untuk memenuhi undangan resmi Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif. Kedatangan Presiden Prabowo dan delegasi menggunakan pesawat kepresidenan disambut istimewa dengan dikawal 6 jet tempur JF-17 Thunder milik Angkatan Udara Pakistan. Setibanya di Nurkan Base Airport, Presiden Prabowo disambut langsung oleh Presiden Pakistan Asif Ali Zardari dan PM Shehbaz Sharif. Kunjungan ini memiliki makna historis penting bertepatan dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Pakistan. Kehadiran Presiden Prabowo juga menghidupkan kembali jejak sejarah persahabatan yang dimulai sejak kunjungan Presiden Soekarno pada 1950, momen yang dikenal sebagai fondasi eratnya hubungan kedua bangsa. Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mendorong solidaritas, kolaborasi, dan kemitraan yang saling menguntungkan dengan Pakistan dan negara-negara sahabat lainnya. Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan ke Islamabad adalah Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Anda baru saja menyaksikan kabar terkini dipersembahkan oleh
Sarul Al-Samsi, Telkomsel IndiHome. Orang tewas dalam peristiwa kebakaran yang melanda gedung perusahaan jasa pesawat tanpa awak atau drone di Kemayoran, Jakarta Pusat. Evakuasi yang terjebak nggak nyampe. Astagfirullah, ya Allah. Hujan deras disertai angin kencang melanda Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Selasa petang tadi. Kami juga akan menghadirkan serangkaian kabar penting lainnya, terutama kabar terbaru dari bencana alam yang melanda Sumatera dan Aceh. Bersama saya Tiara Harahap, inilah kabar utama selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, 22 orang tewas dalam peristiwa kebakaran yang melanda gedung perusahaan jasa pesawat tanpa awak atau drone di Kemayoran, Jakarta Pusat. Kobaran api terlihat dari sebuah gedung perusahaan jasa pesawat drone di Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa siang. Titik api yang berada di lantai bawah membuat sejumlah karyawan panik hingga terjebak di atas lantai gedung. Evakuasi berjalan dramatis, para pegawai yang sempat terjebak berhasil dievakuasi petugas dengan menggunakan tangga. Salah satu karyawan menyebut api muncul secara tiba-tiba saat jam makan siang. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 28 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi kebakaran. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan aparat berwenang. Ya, ada baterai di lantai 1 terbakar. Kemudian sempat dipadamkan karyawan. Kemudian ternyata baterai bakar ini menyebar karena di lantai 1 ini adalah salah satu tempat gudangnya. Kemudian karyawan yang pada saat itu sedang istirahat makan, sebagian berada keluar, sebagian lagi itu semuanya naik atau sedang istirahat di lantai 2, 3 sampai lantai 6. Kemudian pada saat terbakar, api semakin membesar, kemudian asap itu sampai naik ke lantai 6. Akhirnya dari tadi hingga pukul 15, sekitar 15.30 tadi, sudah 17 korbannya. Ini saat ini penyisiran masih dilakukan, baik itu lantai per lantai. Tim dari pemadam kebakaran masih bekerja. Semoga nanti bisa segera diketahui untuk korbannya, karena karyawan di toko ini cukup banyak. Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati telah menerima 21 kantong jenazah korban kebakaran di gedung Terra Drone siang tadi. Hingga kini Rumah Sakit Polri tengah menunggu surat penyidikan dari kepolisian guna melakukan identifikasi. Tim Bidokes Polri telah membawa sebanyak 21 kantong jenazah ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kantong jenazah terakhir tiba sekitar pukul 17.28 waktu Indonesia Barat. Kepala Rumah Sakit Polri Brigjen Pol Prima Heru Yuli Hartono menyebut pihak Bidokes Polri masih belum melakukan pencocokan postmortem dan antemortem, mengingat belum diterimanya surat penyidikan dari kepolisian. Hingga kini pemirsa, Rumah Sakit Polri memastikan 11 tim identifikasi postmortem, antemortem, dan tim DNA telah bersiap untuk mengidentifikasi korban.
kami mengucapkan ikut berduka atas kejadian kebakaran gedung di Kemayoran. Saat ini Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Puskesmas Polri telah menerima 21 kantong jenazah. Adapun keluarga yang merasa kehilangan keluarga bisa melapor ke Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Puskesmas Polri di gedung DVA, yaitu sebelah kantinnya Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Puskesmas Polri. Saat ini kita belum melakukan pemeriksaan karena belum ada permintaan dari penyidik. Kita nunggu surat dari penyidik untuk dilakukan pemeriksaan dan identifikasi. Dan untuk memperbarui informasi seputar peristiwa kebakaran di Kemayoran, Jakarta Pusat, saya sudah terhubung pemirsa dengan rekan-rekan saya Atika Harahap langsung dari Kemayoran dan juga Celia Alexandra dari Rumah Sakit Polri. Kita ke Atika terlebih dahulu. Selamat malam Atika, bagaimana situasi di TKP saat ini? Baik, selamat malam Tiara Harap dan juga pemirsa TV1. Benar sekali bahwa kebakaran hebat melanda sebuah perusahaan Teradron di Jalan Ledjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat, yang mana ini api tadi sekitar pukul siang tadi sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, dan akibat kebakaran hebat ini melanda total ada 22 orang yang tewas, diantaranya ada 15 perempuan dan juga 7 laki-laki yang mana ini merupakan karyawan dari perusahaan Teradron tersebut. Tadi juga Kapolres Metro Jakarta Pusat menyampaikan Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyatakan bahwa dugaan dari api ini berasal dari salah satu baterai di lantai 1, lantai dasar begitu ya, karena memang diketahui salah satu gudangnya ini berada di lantai 1 dan tadi sempat dipadamkan oleh salah satu karyawan, namun memang karena besarnya ledakan dari baterai ini, dugaannya ini merembet ke lantai atas begitu hingga dengan ke lantai 6 Kak. Dan oleh karena itu tadi para karyawan yang masih dalam gedung ini tadi mencoba menyelamatkan diri untuk naik ke lantai 6 dan juga ke lantai 7, mana ini merupakan rooftop dari perusahaan Teradron ini. Kemudian juga tadi dari Gubernur Jakarta Pramono Anung juga sempat meninjau ke lokasi ledakan, dan tadi Pramono menyampaikan bela sungkawanya terhadap para korban dan tentunya pada para keluarga korban begitu ya, dan tadi dia menyampaikan bahwa nantinya ini para korban dipastikan akan ditanggung oleh pemerintah, baik itu yang meninggal maupun korban luka-luka akibat kebakaran tersebut, ini dipastikan akan diberikan bantuan ataupun dibantu oleh pemerintah Jakarta begitu ya. Kemudian tadi juga dari Kapolres mengatakan bahwa penyisiran telah berhasil dilakukan sekitar pukul 5 sore hari tadi, kemudian tadi dilanjutkan oleh TKP awal oleh Puslap 4, dan tadi dikatakan bahwa 22 total korban yang tewas ini dalam keadaannya utuh sehingga tidak perlu dilakukan tes DNA, bisa langsung dilakukan identifikasi. Sementara update dari lokasi TKP, Tiara, kembali ke Tiara, studio. Baik, terima kasih Atika. Kita bergeser ke Rumah Sakit Polri, sudah ada Celia di sana. Celia, apakah seluruh keluarga dari korban ini sudah melakukan pencocokan data? Baik, Tiara dan juga pemirsa, saat ini langsung saya di pos antemortem di mana pihak keluarga sudah berada di sini sejak pukul 18.30 waktu Indonesia Barat tadi, dan rata-rata semua berada di sini. Suasana duka dan juga haru ini pemirsa terasa sekali, di mana rata-rata keluarga tadi begitu shock dengan kejadian yang terjadi. Kebakaran yang menimpa, kemudian menewaskan 22 korban jiwa, di mana kejadian yang terjadi sekitar pukul 12.40 waktu Indonesia Barat akhirnya merenggang nyawa sebanyak 22 korban jiwa, dan saat ini sudah ada sebanyak 21 kantong jenazah yang sudah diterima dari tim Dokes
RS Polri. Dan saya ingin tahu bagaimana kemudian kondisi terkini, bagaimana juga dengan data-data yang disampaikan oleh pihak keluarga di pos antemortem, apa saja kemudian yang sudah diambil untuk sebagai data-data yang nantinya akan diajukan ataupun menjadi acuan untuk diidentifikasi bersama juga dengan pos mortem yang saat ini sedang diidentifikasi oleh pihak Dokes Polri. Saya akan tanyakan langsung kepada salah satu keluarga korban, pemirsa. Halo Mbak, dengan siapa namanya? Mbak Rati. Mbak Rati ini keluarga dari siapa Mbak yang korban? Cindy. Mbaknya sebagai apa Mbak? Adik. Mbak, informasi terakhir Mbak yang Mbak dapatkan sebelum akhirnya mendengar kabar ini seperti apa Mbak? Nggak ada sih, cuman chattingan biasa aja pagi. Mau pergi nanti pas libur. Mbak, kami juga turut berduka Mbak atas apa yang menimpa keluarga saat ini Mbak. Tapi tadi di dalam ketika mengambil data-data apa saja kemudian yang sudah diambil dari pihak Dokes Pak Mbak? Cuman KTP sama foto aja sih sama kakak. Udah habis itu cuma disuruh tes DNA keluarga. Tes DNA keluarga. Mbak, saat ini apa sih sebenarnya yang menjadi harapan keluarga? Keluarga ingin apa sih Mbak? Pengen cepat selesai aja prosesnya, soalnya kan kita nggak tahu juga nih apa enggaknya gitu, karena kan masih abu-abu dari media aja banyak taunya kalau misalnya emang jadi korban, cuman masih belum tahu, jadi belum diinfoin apa benar jadi korban apa enggak, tapi kemungkinan katanya tadi udah dapat info kayak dari nggak jelas gitu aja dari pas di lokasi kan. Lihat tuh nunya aja orang kesini, kalau emang dibawa kesini tadi diinfo sama dokternya ya berarti. Ini bolong-bolongnya nanti. Berarti tadi sempat datang ke TKP Mbak? Tadi om saya datang ke TKP. Berarti hingga saat ini masih belum melihat kondisinya? Belum, jadi belum benar-benar tahu gimana. Tadi udah ditanyain soal kan dapat foto juga kan pas evakuasi, cuman masih utuh, cuman harusnya kan udah cepet selesai gitu ya kalau misalnya nggak kenapa-napa gitu, cuman masih belum dapat info, nggak tahu, disuruh tunggu 1 sampai 2 hari paling cepat malam ini. Berarti kami turut berduka cita atas apa yang menimpa keluarga. Kami berharap juga semoga ini cepat selesai dan juga keluarga bisa melihat jasad dari korban. Terima kasih Mbak Rati. Dan juga pemirsa, itu dia tadi yang tadi kita sempat dengarkan bersama. Memang pihak keluarga masih abu-abu mendengar informasi hanya dari media saja. Mereka masih merasa dan juga masih berharap dan masih ingin melihat wajah terakhir dari korban-korban yang saat ini memang berada di ruang forensik, dan pencocokan DNA dan juga antemortem saat ini masih terus berlangsung pemirsa, seperti yang bisa saya kabarkan untuk Anda, di mana masing-masing dari pihak keluarga satu persatu diminta untuk masuk untuk memberikan data berupa tes DNA yang nantinya akan dicocokkan dengan postmortem. Sementara demikian, Tiara Harahap, saya kembalikan kepada Anda. Terima kasih atas laporan Anda. Saya Alexandra melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri, dan tadi juga sudah ada Atika Harahap langsung dari Kemayoran, Jakarta Pusat. Terima kasih sekali lagi rekan-rekan. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang melanda Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara Selasa petang, hingga membuat Sungai Garoga meluap dan membuat warga panik. Informasi tersebut akan kami hadirkan usai jeda. Sido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpat look hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, gak kemanisan, mantap. Asumsi starnya Nusantara, asumsi ada di mana-mana, asumsi semua kalangan suka, asumsi sarungnya Nusantara, asumsi semua kalangan suka, asumsi sarungnya Nusantara. Asumsi sarungnya Nusantara. Streaming tanpa
selesai. IndiHome, dekatkan pengalaman. Dalam hening aku bertanya, jika tak ada sosok utusannya, masihkah kita mampu mengikuti teladan Sang Rasul untuk menjaga amanah di tengah syahwat duniawi dan tetap istiqomah menjaga sesama? Dalam hening aku tersadar, tak ada suri tauladan sesempurna utusannya. Yang ada hanyalah ikhtiar mengamalkan akhlaknya yang mulia agar berkahnya bisa dirasakan bersama. Inilah caraku menyambung rindu pada Sang Rasul. Damai Nusantaraku, damai Indonesiaku. Surya Nusantara Raya. Sido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Look hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, gak kemanisan, mantap. Asumsi sarungnya Nusantara. Dalam hening aku bertanya, jika tak ada sosok utusannya, masihkah kita mampu mengikuti teladan Sang Rasul untuk menjaga amanah di tengah syahwat duniawi dan tetap istiqomah menjaga sesama? Dalam hening aku tersadar, tak ada suri tauladan sesempurna utusannya. Yang ada hanyalah ikhtiar mengamalkan akhlaknya yang mulia agar berkahnya bisa dirasakan bersama. Inilah caraku menyambung rindu pada Sang Rasul. Damai Nusantaraku, damai Indonesiaku. Surya Nusantara Raya. Di luar sana, di luar tuh banyak kali orang sakit. Kami dari Medan bawa obat ke sini. Kami tahan makan nggak makan 1 hari. Emang nggak ada bantuan dari pemerintah ini? Belum ada Pak, sama sekali. Hujan deras disertai angin kencang melanda Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Selasa petang tadi. Tingginya intensitas hujan tersebut membuat air sungai Garogga naik. Akibatnya sejumlah warga dan relawan panik berhamburan menyelamatkan diri. Insiden ini berawal usai kawasan tersebut diguyur hujan deras disertai angin kencang. Saat itu sebagian warga sempat berteduh di posko pengungsian, sedangkan para operator alat berat tengah memarkirkan alat beratnya. Namun secara tiba-tiba air sungai mendadak naik. Alhasil, warga pun panik berusaha menyelamatkan diri.
Hingga saat ini warga masih terus berusaha menyelamatkan diri dari desa Garoga. Warga khawatir air sungai yang meluap ini membawa material kayu yang masih berserakan di hulu sungai. Desa Garoga yang menjadi titik terparah dilanda bencana banjir dan tanah longsor di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara adalah desa yang indah sebelum bencana. Kondisi alam yang begitu indah dan hijau kini musnah dihantam bencana. Nyaris tak ada sisa dari desa ikonik Tapanuli Selatan ini. Video udara sebelum dan sesudah menggambarkan kerusakan masif yang terjadi di desa Garoga, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.